Nongkrong lagi bareng Wildan Mamot di Total Politik bersama Kanda skala Kanda ini kalau ngomong nih best of the best ketua PB Haipmi mantan. Definisi beliau nih bingung gua bro. Kenapa gitu? Aktivis iya, komisaris Bismillah, komisaris ini ya bang ya, independen BSI. Jadi gue liatlah di IG-nya sama di Facebooknya Bang Arif nih awal-awal inilah gerakan-gerakan ekonomi syariah gitu kan. Jadi kita bakal seru banget buat ngobrol sama Kanda skala Kanda, Bang Arif Rashid Hasan. Gimana bang? Ini abang ceritanya bisa jadi komisaris itu gimana tuh? Gak, gue salah satu ngapresiasi ada anak muda jadi komisaris di salah satu BUMN yang cukup progresif lah. Hari ini ngomongin ekonomi syariah. Itu awalnya gimana bang? Kan dulu kok nggak lagi mau ngomongin regulasi apa apa gitu ya? Yang ke DPR silaturahmi itu di IG-nya abang tuh. Iya, jadi alhamdulillah ya Mamot sama Bung Wildan ini pertama bisa podcast di masjid. Oh iya benar, di masjid Sunda Kelapa. Ini juga belum pernah kita podcast lesehan gitu. Iya benar, baru nih. Ini mungkin jadi tren baru kali. Tren baru, ngobrol di masjid sambil lesehan. Jadi sebenarnya ini related dengan pertanyaannya Wildan gitu ya. Kenapa akhirnya alhamdulillah kita dapat kesempatan untuk mengabdi di bank syariah terbesar di Indonesia ya setelah merger, dan insya Allah dia akan jadi bank syariah nomor 10 lah kalau di dunia. Kalau di Indonesia target kita nomor 5 bersaing dengan bank konvensional gitu. Jadi persaingan kita ya udah dengan bank konvensional, bukan lagi dengan bank syariah. Kalau bank syariah udah pertama lah kita karena merger 3 bank itu. Nah sejak kecil saya memang ya remaja masjid ya, saya nggak tahu Bung Wildan, tapi dulu kan kita itu kalau apa-apa dikit janjiannya di masjid segala macam kan. Nah terus setelah itu singkat cerita masuk ke Jakarta jadi pengurus besar HMI. Akhir 2017 kita masuk di Dewan Masjid Indonesia. Nah di Dewan Masjid Indonesia inilah saya mengenal bagaimana masjid itu harus difungsikan untuk pemberdayaan ekonomi umat gitu. Selama ini kan yang kita tahu masjid itu hanya dipakai untuk tempat ibadah gitu kan. Ya kayak betul. Kita sekarang buat podcast di sini menjadi sebuah hal yang baru juga gitu karena selama ini orang taunya masjid itu sebagai tempat ibadah, padahal sama nikahan ya. Padahal zaman Rasulullah masjid itu dipakai untuk apa saja gitu ya. Termasuk tadi pemberdayaan ekonomi. Nah, sejak saat itu saya mendorong membangun beberapa ya komunitas lah gitu ya. Ada Indonesia namanya ISHEF, Indonesian Islamic Youth Economic Forum, ada Rabu Hijrah, macam-macam. Terus terakhir juga kita kumpulin 24 organisasi kepemudaan buat dorong namanya kebangkitan ekonomi umat. Nah disitulah akhirnya ketemulah dengan beberapa menteri-menteri yang sekarang jadi menteri-menteri di bidang ekonomi ini, Bahlil, Lutfi, Erik gitu ya ketemu sama mereka gitu dalam isu yang sama, bagaimana kita ini harus mendorong kebangkitan ekonomi umat. Nah mungkin ya kan kita ini prajurit gitu ya, karena dilihat kita selama ini concern dengan isu itu, akhirnya ijazah saya nggak dipakai. Dokteran padahal ya. Ijazahnya apa? Ijazah saya dokter. Oh dokter. S2 saya kebijakan kesehatan. Sekarang lagi ngambil S3 lagi kebijakan kesehatan. Gitu. Benar-benar nggak kepake bang. Nyebrang ke ekonomi. Nyebrang ke ekonomi. Yang ekonomi malah ke kesehatan. Gantian sama Pak Menkes. Iya, Pak Menkes ya. Tapi seberapa optimis nih bang? Maksudnya gerakan ini nih ekonomi syariah ini dibenati sama anak-anak muda nih. Jadi gini, kalau kita lihat literasi dan inklusi keuangan syariah kita itu ya berkisar 7-8 sampai 9% lah itu belakangan mungkin 8-9%. Jadi orang yang ngerti dan orang yang menggunakan ekonomi dan keuangan syariah itulah ya. Kalau market share perbankan syariah kita itu cuma sekitar 6 sekian persen gitu. Itu pun dikontribusikan terakhir itu sekitar 1% dari LKS Konun ya di Aceh gitu. Jadi pertumbuhan literasi, inklusi
atau tadi market share perbankan syariah kita ini itu selalu dikontribusikan oleh pertumbuhan yang nggak organik sebenarnya ya, tapi aksi korporasi gitu. Aksi korporasi atau kebijakan pemerintah gitu. Nah, disitulah yang setelah melihat tadi bergaul dengan orang-orang yang ada di masjid, bergaul dengan hampir seluruh organisasi kepemudaan Islam gitu ya. Setelah kita tanya mereka sudah berpihak belum pada sistem dan ekonomi syariah, mereka udah berpihak belum pada perbankan syariah, ternyata masih sangat minim keberpihakan. Padahal kalau kita lihat pemerintah sejak era Pak Jokowi ini itu memang sangat concern betul gitu. Periode pertama beliau bentuk namanya Komite Nasional Keuangan Syariah. Kemudian periode kedua setelah dilihat kok dengan Komite Nasional Keuangan Syariah, dan dia langsung loh ketuanya, dan jadi dia langsung yang ngambil alih ketua komite. Kalau ketua komite yang lain kan dipilih tuh sama dia, kan? Ini dia sendiri milih dirinya. Berarti begitu antusiasnya ya. Saking antusiasnya dan saking dia melihat bahwa ekonomi dan keuangan syariah ini masih sangat mungkin kita kembangkan. Karena tadi postur penduduk Islam itu kan 87% ya di Indonesia. Kalau proyeksinya Pew Research and Consulting itu 2050 umat Islam di dunia itu sekitar 30% gitu. Kita insya Allah jadi terbesar lah umat beragama. Jadi umat Islam di Indonesia ini tidak hanya menjadi umat Islam terbesar di Indonesia, tidak juga hanya sebesar umat Islam terbesar di dunia, tapi akan menjadi umat beragama terbesar di dunia gitu. Nah, sehingga Pak Jokowi ini melihat bahwa potensi ekonomi dan keuangan syariah ini harus terus didorong. Jadi tadi periode pertama dia bentuk Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) lewat Perpres. Kemudian periode kedua dia menyempurnakan lagi jadi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Jadi KNEKS. Nah, kalau sebelumnya sama sih wakil presiden sebagai ketua harian gitu ya, dan kan kita tahu kenapa Pak Jokowi periode pertama mengambil wapresnya ketua Dewan Masjid, kemudian yang kedua mengambil ketua wapresnya jadi sebagai bapak Pak Kiai ini kan bapak ekonomi syariah Indonesia ekonomi gitu ya. Indonesia. Itu melihat, itu menunjukkan bahwa Presiden Jokowi ini punya keberpihakan terhadap Islam yang sangat besar yang pertama. Yang kedua, dia pengen ekonomi dan keuangan syariah ini menjadi semakin maju. Dia bilang kan sleeping giant kalau ekonomi keuangan syariah ini. Jadi kita sedang lagi bangun-bangunin nih, bangun nih raksasa-raksasa. Ini udah besok udah pagi nih bro ya. Iya benar. Jadi kalau lihat potensinya seperti itu, keberpihakan dari pemerintah sangat besar. Tinggal kita dorong nih kesadaran dari bawah gitu ya. Kita ajak mereka sama-sama bahwa sistem ekonomi dan keuangan syariah ini adalah sistem ekonomi keuangan alternatif gitu di tengah situasi yang sedang ada ini. Nah, nyambung ke pertanyaan Wildan tadi, bagaimana akhirnya membangkitkan semangat itu di tengah masyarakat, apalagi anak muda ya. Sekarang kan apa-apa ngomongin kripto, apa-apa Bitcoin gitu kan. Omongannya sekarang malah jadi kripto dan kripto gitu. Bukan ngomongin ekonomi berbasis syariah. Itu akhirnya ada nggak sih Bang, maksudnya apa itu sesuai syariah? Nah, makanya ya tapi itu kan saya kira nggak banyak ya. Kalau sama Bung Wildan dulu ini kita diskusi tentang bonus demografi dan pembangunan kepemudaan gitu ya. Ikhtiar bareng Wildan ini akhirnya alhamdulillah dan ya ada Perpres koordinasi lintas strategis kepemudaan gitu ya. Nah, dan kita lihat gitu dengan Perpres itu kan yang kita pengen urai itu masalah kesenjangan pemuda. Jadi kalau tadi ditanya kripto dan lain-lain sih itu mungkin nggak sampai 5% kali anak-anak muda yang memahami itu. Jadi bagi saya sih nggak terlalu khawatir gitu ya. Yang kita lihat ini adalah bagaimana kesenjangan antar anak muda ini di kota dan di desa gitu ya, dan kita lihat memang di daerah itu, di desa-desa itu masih sangat banyak gitu anak-anak muda yang sebenarnya juga kan sekarang apa-apa seperti orang pengen semua tuh jadi Nadiem Makarim, buat jadi kerja di startup, startup. Nah itulah yang sebenarnya juga pengen kita perkenalkan ekonomi dan keuangan syariah ini, karena kalau kita lihat ya, kita baca nih ya.
baca literaturnya founding father kita, semua bicara bagaimana keberpihakan mereka terhadap rakyat. Bagaimana keberpihakan mereka terhadap keuangan yang anti riba gitu ya. Jadi kalau kita lihat Bung Karno, Hoscok, Raminoto, Hatta, mereka sudah bicara sejak lama soal itu, anti riba gitu ya. Jadi kalau ditanya tadi bagaimana sih memperkenalkan, sebenarnya sesederhana kita memperkenalkan bahwa ekonomi dan keuangan syariah ini itu nilai-nilainya linear dengan ekonomi Pancasila yang selalu kita dengungkan, atau ekonomi kerakyatan. Karena basisnya ekonomi dan keuangan syariah ini memang di umat, di rakyat gitu. Jadi sebenarnya itu. Nah, kita ini sekarang lagi roadshow 100 kota gitu ya. Mulai dari Juni kemarin, 1 Juni pas hari Pancasila sampai mudah-mudahan kekejar nih 17 Agustus nanti di Papua gitu. Kita mulai dari Aceh sampai Papua buat melihat potensi ekonomi lokal. Gitu. Kita ketemu dengan aktivis-aktivis, kita ketemu dengan anak-anak muda yang ada di desa gitu ya. Dan ketika saya kemarin baru pulang dari Pekanbaru ya, besok kita ke Padang gitu. Dan sebelumnya Aceh sama Medan. Itu benar-benar kesadaran tentang ekonomi kerakyatan, ekonomi lokal itu baru muncul gitu. Dan mereka agak surprise juga ketika kita bilang bahwa ekonomi dan keuangan syariah ini, kalau kita kenalkan ada istilahnya tuh makosid syariah ya, tujuan dari ekonomi syariah itu linear dengan tujuan SDGs bro. Jadi ekonomi dan keuangan syariah ini tidak hanya menjadi sistem ekonomi dan keuangan masa kini ya. Kenapa saya bilang masa kini? Karena di COVID teman-teman bisa cek kinerja ekonomi dan keuangan syariah itu jauh lebih baik ya, bahkan tumbuh dibanding sistem dan ekonomi konvensional ya. Atau mungkin kalau Wildan dulu sering marah nih, sistem dan ekonomi apa? Kapitalis. Kalau sistem ekonomi kapitalistik kan membuat orang kaya semakin kaya, miskin semakin miskin. Kalau sistem ekonomi syariah itu atau kerakyatan atau sistem ekonomi Pancasila ya, you name it lah, apa yang tepat gitu ya. Tapi bagi kami sistem ekonomi yang basisnya kerakyatan inilah yang sebenarnya akan membuat keadilan gitu ya, membuat kesetaraan. Nah inilah yang sedang kita dorong gitu. Karena orang semakin menyadari sekarang kan, ini kok ada yang kaya benar, yang miskin semakin miskin gitu kan. Dengan sistem ekonomi yang sudah kita kasih kesempatan nih puluhan tahun kan. Ya, sekarang kita baru mulai nih dengan di tangan Pak Jokowi, Pak Kiai Ma'ruf ya, kalau di BUMN ada Pak Erick Thohir, kita sedang memulai. Sekarang Pak Erick juga namanya Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah. Oh iya, Ketua Masyarakat. Bu Sri Mulyani, Ketua Ikatan Ahli Ekonomi Islam. Iya dong. Jadi semua sedang kembali ya ke hitah. Jadi alhamdulillah nih, ini momentum COVID. Tadi saya pengen bilang bahwa sistem ekonomi dan keuangan ini karena kinerjanya moncer di tengah yang lain sedang kesulitan. Akhirnya kita bisa bilang sistem ekonomi syariah ini adalah sistem ekonomi dan keuangan masa kini. Dan kenapa saya bilang masa depan? Karena makosid syariah itu ternyata sejalan dengan tripisnya SDGs ya. People, Profit, Planet gitu. Jadi kenapa misalnya London, ya Belanda itu sudah memperkenalkan sistem keuangan yang green financing, sustainability finance, gitu. Itu kan semua pro SDGs kan. Nah, begitupun sistem ekonomi keuangan syariah. Jadi sebenarnya negara-negara lain itu bahkan UK bilang bahwa mereka adalah pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia gitu. Itu mereka berani declare seperti itu gitu. Masa kita enggak gitu. Malah enggak pede ya. Enggak percaya diri ya. Enggak percaya diri kan. Tuh teman-teman makanya daripada main kripto pada jadi gila gara-gara kan banyak yang pada jadi stres gara-gara kripto turun tiba-tiba. Nabung BSI di BSI aja. Lebih tenang hati dibanding dibanding nabung Bitcoin. Tapi tenang, ini nggak iklan ya, ini diskusi deh. Tapi posisinya gini bang, kan mungkin itu ada netizen nih ngomong, yo jangan syariah dong. Terus orang-orang yang pemuda tersesat kayak gue gimana? Pemuda tersesat. Maksudnya orang-orang mungkin orang Kristen, Hindu dan semacamnya. Maksudnya apakah itu sangat inklusif buat mereka? Atau memang ini emang eksklusif cuma buat umat Islam gitu? Jadi Pak Jokowi itu bahkan bilang soal Bank Syariah Indonesia ya. Ada 4 concern beliau. Yang pertama BSI ini harus inklusif. Ya, ini sebenarnya menjawab itu kan. Yang kedua milenial, ketiga digital, yang keempat harus fasilitasi pengusaha naik kelas. Gitu. Nah, saya pengen bicara yang pertama karena pertanyaannya Bung Wildan soal bagaimana sih nilai-nilai syariah itu. Sebenarnya
nilai-nilai syariah itu nggak ada sama sekali, bukan nggak ada sama sekali ya, tapi dia itu sangat universal gitu. Tadi kenapa kita bicara kenapa Inggris sudah memperkenalkan bahwa mereka adalah pusat ekonomi syariah dunia, padahal kita tahu di sana mereka Islam minoritas gitu. Jadi sesungguhnya kalau kita tanya seperti apa ya, sebenarnya sistem ekonomi syariah itu sangat universal gitu. Kenapa bukan diksinya itu ekonomi Islam? Kalau di luar negeri mereka Islam, ekonomi Islam gitu, kuliahnya gitu kan, jurusan itunya. Kalau kita itu masih ekonomi syariah, karena sebenarnya kita pengen memperkenalkan dulu bahwa ekonomi syariah ini adalah sistem ekonomi yang universal. Ya, prinsip-prinsipnya tadi kan kita bicara keadilan, kita bicara kesejahteraan, kita bicara kemaslahatan gitu. Nggak ada tuh sama sekali. Dan nasabah-nasabah kita alhamdulillah banyak juga teman-teman yang begitu saya masuk, teman-teman Cipayung ya, GMKI, Pemkri, apalagi Hikmah Budi ya, KMHDI, kita buatin semua rekening. Dan setelah mereka gunakan fasilitasnya alhamdulillah ada yang bertahan juga gitu. Jadi sebenarnya kurang apa namanya ya, kita tadi selama ini harus diakui sistem ekonomi dan keuangan syariah ini masih dikelola secara eksklusif sebelum Pak Jokowi kemudian datang gitu ya, dan membuat ini menjadi sistem dan ekonomi keuangan alternatif gitu. Jadi itulah yang alhamdulillah kita dapatkan di sekitar 5-10 tahun ini, dan ya mudah-mudahan ini akan terus berlanjut gitu. Jadi kalau daftar di BSI nggak langsung auto syahadat lah ya. Tahu tuh ada yang kayak gitu. Kira-kira ada syahadat. Nggak bisa kayak gitu. Nggak bisa, berarti ada inklusif ya posisinya. Inklusif. Nah, terus bicara soal ini kan, Bang Arief Rashid kan juga concern tadi bicara soal bonus demografi, kepemudaan, bahkan founder juga dari Millennial Fest gitu kan. Dan hari ini kan juga dibilang bahwa kekuatan pemuda Islam, terutama kelas menengah itu lagi proaktif nih. Tapi aku mau tahu nih, maksudnya oke, dari sektor ekonominya ini udah mulai maju nih, banyak produk-produk yang bawa lokal atau nggak bawa Islam dan semacamnya. Nah kalau konteks politiknya gimana nih? Soalnya total politik mau nggak mau harus bahas ke situ. Pemuda Islam dan politik gitu. Ya, bahasanya gitu. Ini lah. gimana nih ke depan? Sebelum Maksudnya dijawab, apakah kelas menengahnya ini akan ke partai Islam atau ya tetap kemana aja gitu Bang? Tadi ngomongin politik, dan ini juga bicara soal apa sih pandangannya Abang juga soal aktivisme pemuda Islam hari ini gitu di dalam konteks demokrasi. Oke. Iya, jadi memang keberpihakan umat Islam ya, khususnya pemuda Islam itu akan sangat menentukan. Dia akan jadi bandul gitu ya. Kemana dia akan bergerak gitu. Kenapa kemarin orang semua berebut itu kan, ya kan? Kenapa 01, 02 selalu tuh pasti konten-konten soal Islam, pemuda itu sangat adu keren-kerenan sholat. Ya, pada saat momentum apa pada buat salawat gitu kan, isunya soal itu ya. Karena memang tadi secara demografi jumlahnya sangat besar kan, apalagi 2024. Betul, makin seksi betul. Gitu. Jadi potensi itu yang sebenarnya dilihat. Nah, tapi itu yang sebenarnya kami juga ikut perjuangkan gitu ya. Kalau politik kan kata Bung Hatta itu jalan pengabdian gitu kan. Jadi makanya setelah mengenal politik ini diajarin Bung Wildan juga. berat. Namun ini S1-nya politik, jadi UI lagi kan. Jadi takut ngajarin. Kita justru pengen belajar. Pengalaman jauh jauh. Bapak tuh manuvernya kemana-mana bikin gerakan. Jadi kita bilang bahwa gerakan anak muda ini harus diisi gitu. Kalau kita diskusi kemarin, saya kan terus keliling silaturahim gitu ya. Saya kemarin baru saja ketemu sama Bang Nesar Patria gitu ya. Kemudian ketemu juga sama Ustadz Adi Hidayat gitu ya. Kemarin di tempat ini ada Ustadz Abdul Somad gitu ya, dan kita ketemu tuh dengan banyak sekali ulama-ulama yang atau tokoh-tokoh ya masyarakat, tokoh agama yang selama ini juga akhirnya ikut terlibat ya, atau mungkin dilibatkan atau mungkin ditarik-tarik gitu dalam soal politik. Nah, kita selalu punya concern yang sama bahwa Islam kita ini harus diisi gitu. Kalau istilahnya Bang Nesar Patria malah itu kita ini masih Islam receh ya.
Jadi ini nyambung dengan apa yang disampaikan Yudi Latif waktu itu, bahwa kita sedang merayakan kedangkalan, gitu ya. Jadi pada saat orang berbondong-bondong, orang memanfaatkan giroh keislaman yang sedang tinggi ini, tapi itu cuma dimanfaatkan oleh 1-2 orang, oleh kepentingan yang kepentingan sedikit orang lah gitu ya. Nah itu yang sebenarnya kita pengen pastikan, bahwa politik yang memanfaatkan energi umat ini harus juga berimplikasi pada kesejahteraan umat, gitu. Jadi kalau politik kemudian akhirnya orang tadi ya, ini agak nyambung lagi di perjuangan ekonomi ini, karena sebenarnya itu aja Bro Wildan. Ya kenapa secara satir Pak JK bilang kan, dari 10 orang kaya di Indonesia ini cuma 10% umat Islam. Dari 10 orang miskin 90% umat Islam. Harusnya kan sama aja, 87-90 kan 87% ya. Dan saya kira teman-teman kita yang lain gak akan komplain, toh kita mayoritas gitu kan. Nah itulah yang sebenarnya kita pengen isi. Makanya waktu 2019 pada saat semua terpolarisasi, kita buat namanya Muktamar Pemuda Islam. Kita kumpulin 24 OKP dan bicara bagaimana kebangkitan ekonomi umat, gitu. Ini pada saat orang semua udah pecah-pecah. Waktu itu orang nanya, ini apa lagi nih dibuat ini kan? Pengen diarahin kemana? Nggak ada tuh, kita ngarahin kemana-mana. Kemudian pada saat orang yang lain gelar Rabu Putih lah, Rabu Jempol lah, Rabu Biru lah, kita datang menawarkan namanya Rabu Hijrah, gitu. Kita pengen Rabu yang orang nyoblos itu harus ditandai dengan semangat itu, semangat mendorong kesejahteraan gitu. Jadi kita nggak bisa lagi memanfaatkan suara ini, kemudian suara ini akhirnya kita nggak sejahterain gitu. Kemudian akhirnya kita tinggalin begitu saja, nggak boleh gitu ya. Kayak politik dorong mobil Pak, udah didorong bareng-bareng, ditinggal yang dorong. Kalau kita enggak, teman-teman bisa cek, teman-teman yang membersamai perjuangan kita, alhamdulillah tuh semua udah kita distribusi ya. Temannya Bung Wildan ada yang sekarang mengabdi di Kementerian Perdagangan, tadi Kementerian Investasi, di BUMN dan di tempat-tempat yang lain. Jadi artinya ini teman-teman yang membersamai kita ya. Kita nggak boleh sebut juga pasukan, ini karena sama-sama nih. Pasukan bahaya. Teman-teman ini alhamdulillah kita bisa distribusi mereka masuk ke pengambil kebijakan gitu. Ya seperti itulah perjuangan politik itu. Jadi walaupun kita nggak di partai politik, tapi visi kita ya harus jauh lebih melenting. Disitulah saya kira peran anak muda kan. Ya membangun harapan, mimpi-mimpi gitu ya. Dan memperjuangkan. Tidak hanya sekedar membangun mimpi-mimpi kemudian tidur lagi. Jadi kata anak senja jangan berhenti tidur kalau mau terus berhenti. Kata Bung Karno kan ini apa ya? Mimpilah setinggi mungkin, setinggi langit, kalau jatuh di bintang-bintang. Jangan kebir bintang. Nah, kalau saya lebih karena mau nanya ke depannya sih Bang. Maksudnya mungkin di zaman kita Wildan gitu kan masih ada tuh, di zaman Abang juga apalagi lebih parah gitu. Maksudnya pergerakan atau OKP kepemudaan Islam tuh masih punya gigi lah, punya taji yang cukup keren lah. Nah, saya mau bicara ke depannya sih. Di tengah akhirnya banyak anak muda yang dalam tanda kutip begitu apatis dan akhirnya mereka tidak banyak ingin berorganisasi gitu. Apalagi mereka reluctant, ngapain ikut organisasi pemuda Islam, mending kita lebih rame orang ikut forum internasional, seminar ketimbang benar-benar berorganisasi lah ke depan kayaknya. Atau jadi army lah. Army-nya BTS dibanding ikut itu. Lebih banyak yang ikut warga muda daripada HMI. Nah itulah, maksudnya menurut Abang nih gimana nih? Apa fenomena apakah ini atau betul, Bang. Gitu, gimana gitu Bang? Iya, jadi kalau kita lihat gitu ya, saya beruntung waktu saya ketua HMI itu saya keliling tuh ke hampir 70% ya cabang HMI. Kita punya sekitar 200 cabang, jadi ya sekitar 150-170 lah mungkin kita samperin gitu kan. Cabang-cabang itu. Kalau kabupaten kota itu ya mungkin sekitar 300-an kabupaten kota lah. Kita ketemu ke adik-adik di komisariat. Kalau sekarang lebih besar lagi undangannya. Kita diundang ke Dewan Masjid, ke OKP-OKP ini gitu ya. Dan sama problemnya sekarang. Mereka mengalami kesulitan dalam perekrutan kader. Perekrutan anggota. Tadi ya sama yang disampaikan Mahmud. Itu kenapa? Karena organisasi-organisasi ini jujur aja tidak menawarkan sesuatu yang dibutuhkan sama mereka, gitu. Ya, yang mereka butuhkan ini ya apa yang tadi yang sehingga mereka pilih forum internasional misalnya ya. Jadi
kalau dulu mungkin organisasi-organisasi ini kan ya sumber atau mata air jaringan, informasi gitu ya. Betul. Mereka masuk di organisasi, mereka dapat berbagai fasilitas, kemudahan. Sekarang pun masih sama, tapi udah pilih-pilih gitu. Jadi senior-senior juga nggak bodoh-bodoh amat. Benar. Kalau dulu ya pasti koda. Kamu loyal sama saya walaupun bodoh ditarik. Sekarang kan harus cari yang pintar juga Bang ya. Iya. Selain harus kanda tapi harus pinter juga. Iya, harus punya talenta bro, nggak bisa kanda-kandaan doang. Makanya tadi saya bilang senior sekarang nggak bodoh-bodoh amat juga. Jadi apa yang teman-teman lakukan, miliki ya itu kan juga sekarang udah kerekam gitu. Jejak kita itu jejak digital ada gitu ya. Kontribusimu selama ini apa nih gitu ya. Jadi itu memang yang sekarang menjadi problem. Tapi alhamdulillah ya setelah mereka punya kesadaran itu belakangan tuh mereka lagi bicara soal digital lagi, bicara forum. Jadi ya ada hikmahnya juga saya kira itu. Proses itu teman-teman juga belajar gitu ya bahwa mereka ini udah sangat tua gitu ya. Ya harus semakin bisa beradaptasi terhadap zaman, jangan kayak dinosaurus. Semakin tua, semakin besar punah besok gitu. Jadi itu yang saya kira membuat teman-teman hari ini belajar ya, dan alhamdulillah saya kemarin diundang ke Rakernas PII, Rakernas HMI ya, berinteraksi dengan teman-teman itu, mereka udah lihat itu bahwa mereka mengalami kesulitan merekrut anggota kader karena mereka nggak bisa bersaing gitu. Mereka nggak menjawab kebutuhan yang anak-anak muda ini butuhin. Gila, benar-benar udah jadi kanda skala kanda. Nggak HMI doang, OKP yang lain manggil. Nah, pertanyaan pamungkas, Bos. Dari luar. Nih, soalnya ini udah sampai tahap itu nih, bingung gua. Jadi kita biasanya nanya di Total Politik tuh inian Bang. Nih angan-angan nih misalnya. Tiba-tiba Abang dipanggil nih sama Jokowi nih. Misalnya panggil sama Jokowi ya? Jokowi, Maruf Amin datang sama Pak Praktikno nih datang. Rif, mau pilih jabatan apa nih menteri nih? Waduh. Salah tuh. Abang bakal milih apa? Ini angan-angan aja Bang, kan kita perlu punya visi ke depan gitu ya. Abang akan milih kementerian apa dan apa yang Abang lakukan nih? Soalnya kalau gua nawarin satu lembaga tuh gua merendahkan Bang Arief Ros. Ngurus bonus demografi juga, ngurus tadi malah gue pikirnya malah ada yang nelpon dari Hambalang gitu. Mau nggak jadi nomor 2? Saya malah mikirnya gitu tadi. Oke, kalau gitu Bang, kita ngomong kangen kali ini. Seandainya nggak Jokowi atau nggak presiden apapun lah, kira-kira apa sih bisa Bang Arief? Jadi gini, kalau saya dari dulu ya diajarin sama teman-teman, sama lingkungan gitu ya, sama orang tua pun, bahwa kita itu dimanapun itu harus memberi nilai tambah. Kita dimanapun itu harus menebar kebermanfaatan seluas-luasnya gitu. Jadi makanya kalau tadi ditanya sama waktu saya dipanggil gitu ya, tentu bisa lihat background segala macam waktu jadi komisaris nih ya. Ditanya gimana? Tapi gue sama-sama komisaris. Komisaris Partai Muda. Jauh Pak, jauh ya. Jadi sama-sama. Gue di sini, Bang Arief dari sini. Saya 2 kali dipanggil. Yang pertama ya, setelah ini kemana? Saya bilang saya kalau di mana aja pilihannya, kita kasih pilihan. Ini kan pertanyaannya sama. Udah ditanyain duluan Pak. Terus. Ya kan? Mau bisnis atau mau di struktur? Saya bilang saya ini dari dulu juga mau ada bisnis lah, ya tapi kecil-kecilan, dan sepertinya dan selalu tuh yang ngerjain itu orang-orang sekitar saya lah, atau kakak dan seterusnya. Jadi saya bilang dan ini yang nawarin kita bukan pedagang kaki lima gitu kan, ya punya bisnis di luar lah, di mana-mana udah gede gitu kan. Dan saya bilang saya ada bisnis juga, tapi rasanya dunia saya itu yang ngurusin orang udah. Kemudian setelah itu dipanggil lagi, itu saya selisih 2-3 bulan lah dipanggil lagi. Rif, kalau di di BUMN nih misalnya kemana? Komisaris apa? Saya cuma bilang, ini saya melanjutkan apa yang jawaban pertama saya lagi gitu, bahwa kalau saya di awal bilang saya ingin berkontribusi yang luas gitu ya, memberi manfaat yang luas.
Makanya penting kita terlibat dalam struktur itu ya, tidak hanya ngurus diri sendiri dengan usaha gitu ya. Yang kedua, ya kalau mau dikasih kesempatan, saya dikasih yang cabang atau apanya lengkap di daerah gitu, karena kawan-kawan saya di daerah banyak, ya kan. Jadi saya bisa sambil kerja, saya bisa sambil mengaktifasi, mendorong pemberdayaan teman-teman saya, itu. Jadi begitu Bro Wildan, akhirnya saya diminta untuk di Bank Syariah Indonesia gitu, karena cabang-cabangnya banyak dan juga background tadi ya, background ekonomi itu yang cukup kuat lah. Jadi kalau ditanya seperti apa, saya bakalan nanya balik ke Bapak, kira-kira dengan concern saya ini apa yang terbaik buat saya gitu. Bahasa politisi banget memang. Dibilang udah cocok buat nomor 2 udah. Cocok ini. Tinggal dipinang aja. Mantap. Oke. Tapi emang gua kenal Bang Arif Rashid tidak cukup lama Udah lah lama. sepak terjangnya. Dulu galak banget sama dia. Sekarang gak galak. Di Semarang paling galak. Gak, tapi nih saya orang yang punya dedikasi sama inilah pemberdayaan dulu. Mulai dari gerakan HAMI untuk rakyat kan, terus akhirnya bikin beberapa sih banyak lah karyanya beliau. Jadi bisa dipantauin terus di IG-nya Bang Arif Rashid. Nah, sebelum kita tutup nih, kesimpulannya apa nih? Tapi Bos menarik Mahmud? sih, gue Ini banyak tersanjung loh ini. Ada di sini. Anda panas ya di masjid ya? Muka-muka Anda jarang ke masjid ini. Iya, tapi maksudnya bener sih katanya Bang Arif Rashid bahwa emang ekonomi syariah nih, kebetulan saya kerja di asuransi Bang, di asuransi. Jadi, nah kita baru buka bisnis syariah nih, baru tahun ini, dan emang pasarnya itu ada dan besar, dan kesadarannya itu yang sebenarnya harus penting dibangun, emang kesadaran, sepakat banget. Dan emang yang Abang udah lakukan juga sangat baik gitu, bahwa akhirnya mengaktifasi terutama orang-orang daerah sih ya, bahwa akhirnya ada loh ekonomi yang lebih lebih kerakyatan, lebih Pancasila dan setara gitulah ya dengan melalui ekonomi syariah ini. Yang kedua memang benar sih kayaknya emang organisasi anak muda sekarang harus menemukan cara baru kali ya, cara baru akhirnya bagaimana anak muda bukan milenial lagi, sekarang udah Z bahkan untuk lebih tertarik. Udah ada juga ini ya. Semua gerakan ada bos ya. Makanya apakah HMI cepet banget gerakannya, gue sampai mau ngejar aja susah gue Pak. Makanya apakah HMI X Army atau X BTS gitu Pak? BTS itu S-nya syariah loh. Iya, maksudnya apakah dengan cara seperti itu melalui pop culture atau segala macamnya kan bisa dipakai. Saya rasa sih ini tantangan baru buat organisasi-organisasi kepemudaan yang lama yang harus dihadapi gitu sih. Kalau dari gue paling itu aja sih. Kalau gue sih pertama memang kalau yang gue tanggap sih selain jadi kekuatan Islam ini juga jadi tren sih. Jadi gue pernah baca bukunya Generasi M. Itu juga bilang nih, gak cuma ngomongin soal inklusi keuangan dan semacamnya, tapi soal produk, layanan, servis dan sebagainya itu masih banyak. Apalagi nggak cuma, bahkan itu diminta bukan cuma orang Indonesia, malah di luar negeri itu mereka concern soal itu. Concern juga. Jadi banyak peluang lah bagi pembisnis muda yang mau bergerak di ranah syariah ini, itu satu. Terus yang kedua, gue memang lihat bahwa sebelum politik sih emang ekonomi ini harus diperkuat dulu, karena gue sendiri percaya kalau udah mandiri secara ekonomi pasti mandiri secara politik, gitu poinnya. Terus yang ketiga nih soal organisasi kepemudaan. Memang gue udah lama lah masa kepemudaan, udah mulai urat-urat gue nih. Dari inilah Bang Arif juga itu. Cuma gue masih percaya sih, maksudnya kita butuh proses kaderisasi yang cukup serius di tengah anak muda nih makin datang hilang, mereka kurang konsen dan semacamnya. Karena menurut gue tuh untuk gerakan tuh selain soal belajar tapi juga soal fokus sih. Fokus ngapain sih, kita mau fokus di mana dan semacamnya. Dan yang terakhir gue ngeliat nih butuh nih hap-hap juga ya. Maksudnya kumpulan-kumpulan, simpul-simpul yang harus juga kita berjejaring secara nasional. Karena kalau seandainya orang-orang yang nasional ini cuma asik sama dirinya sendiri, yang lokal habis gitu. Dan ke depan gak ada kepercayaan lagi nih. Ketika misalnya kita mungkin 10-20 tahun mendatang akan memimpin negeri ini, ya nggak ada yang percaya, saling curiga dan sebagainya kan susah juga gitu. Makanya harus dijahit dari sekarang sih menurut saya. Jadi thank you banget nih Bang Arif Terima kasih Wildan Mahmud. menyiapkan waktu. Jangan lupa main ke Masjid Sunda Kelapa. Jujur saya baru sekali Bang. Dan ternyata tempatnya enak banget. Ini bisa benar-benar jadi masjid selain tempat ibadah, tempat nongkrong sama tempat nongkrong produktif lah. Harus bro nongkrong silaturahmi. Anda tidak pernah ke masjid, Anda tidak pernah jangan madrasah, mengkafirkan saya Anda. Jadi jangan lupa follow juga IG-nya Bang Arif Rashid. Di apa Bang?
@arifrosid.id. Ya, sama gerakan-gerakan yang lain bisa dikepoin habis dari IG dia. Ya. Thank you. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.